Bang, saya punya YouTube udah punya 158 subscribers dan yang nonton udah ada 97.000 views. Kira-kira dapat duit nggak ya? Well, dapat duit apa enggaknya itu bukan hanya bergantung dari subscribers dan juga dari views, tapi juga bergantung dari namanya jam tayang. Satu syarat monetisasi adalah 1.000 subscribers sama 4.000 jam tayang. Welcome back guys. Ya, kali ini saya akan membagikan video tutorial cara mendapatkan 1.000 subscriber. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar dapat notifikasi untuk video berikutnya. 1.000 subscriber itu mudah sekali kita dapatkan kalau kita tahu triknya. Di trik di sini saya nggak menggunakan satu cara ya, ada beberapa cara. Jadi teman sobat sekalian bisa menggunakan beberapa alternatif ini. Nah, mana yang terbaik, mana yang teman-teman bisa lakukan, teman-teman bisa praktekkan. Oke, langsung aja teman sobat sekalian. Yang pertama adalah teman sobat sekalian mengupload video short yang menarik. Di sini kenapa saya bilang teman sobat sekalian untuk mencapai 1.000 subscriber kenapa kita harus mengupload video short. Jadi teman-teman yang kesulitan membuat konten, teman-teman yang kesulitan membuat video durasi panjang, teman-teman bisa manfaatkan video short. Nah, nggak usah nih kita bikin video panjangnya, nggak usah. Nanti untuk target 4.000 jam tayang belakangan. Kita targetkan dulu 1.000 subscriber atau perbanyak subscriber karena ada satu channel teman-teman sekalian subscribernya itu bisa berkembang bahkan sampai puluhan ribu subscriber itu dari video short. Jadi dia hanya upload video short itu kan video-video pendek, video-video pendek yang menarik. Jadi seperti ini, video pendek ini adalah potongan-potongan dari video panjang. Bisa juga teman-teman itu menemukan sesuatu atau menemukan ide, atau teman-teman itu nge-review sebuah buah yang aneh. Jadi kita hanya ngomong, edit sedikit, langsung kita upload. Bahkan tanpa edit pun kita bisa menguploadnya. Jadi video pendek, video short itu durasinya adalah di bawah 1 menit, jadi 59 detik seperti itu ya. Teman-teman silahkan lakukan karena di channel YouTube ini teman sobat sekalian sudah ada tutorialnya gimana cara upload video short, habis itu gimana cara membuat video short seperti itu. Silahkan teman-teman praktekkan. Jadi video short di sini jangan video short sembarangan. Video short di sini teman sobat sekalian saran saya teman-teman membuat konten satu niche. Jadi kalau teman-teman contohnya nih teman-teman membuat video short tentang masakan. Jadi nge-review makanan doang ya. Kalau kita membuat tutorial cara membuat makanannya, otomatis durasinya panjang. Kita nge-review aja makanannya, kita ngomong beberapa kata, kita ngomongin rasanya, kita ngomongin tampilannya seperti apa. Habis itu kita upload. Berikutnya lagi yang kedua apalagi nih? Yang kedua adalah teman sobat sekalian membuat konten atau video tutorial. Nah, video tutorial di sini teman sobat sekalian kenapa sangat mudah sekali mendapatkan subscriber? Karena di sini teman sobat sekalian orang pada saat datang ke channel YouTube kita, dia tuh pengen apa yang dia cari, apa yang dia butuhkan itu dia dapatkan. Nah, di video tutorial ini rata-rata teman sobat sekalian mereka akan melakukan subscribe. Kecuali kalau teman-teman tuh video ngevlog atau teman-teman video hanya hura-hura seperti itu, kadang-kadang untuk mendapatkan subscribe itu susah sekali. Tapi kalau video tutorial pasti di subscribe. Apalagi kalau teman sobat sekalian itu membuat videonya itu lengkap, bahkan teman-teman itu saling terkait antara satu video dengan video lainnya. Otomatis mereka akan menonton terus video kita. Jadi video tutorial di sini sangat potensi buat teman sobat sekalian mendapatkan 1.000 subscriber dengan cepat. Jadi contohnya seperti ini. Kita upload video nih, 1, 2 video, 3 video, 10 video, bahkan sampai dengan 20 video. Kenapa kok nggak naik-naik? Bahkan channel YouTube-nya sepi. Ini dimungkinkan karena video kita itu belum kena SEO-nya, belum kena ya, di search engine YouTube tuh belum kena. Jadi teman-teman kalau bikin video tutorial, tunggu aja beberapa saat. Karena apa? Saat video teman sobat kalian satu ada yang naik, nanti video lainnya tuh akan ngikutin. Bahasanya gini, satu ada yang nonton, video lainnya itu akan ada di bawahnya. Mereka akan nonton terus. Apalagi kalau mereka nontonnya durasinya panjang, bahkan sampai selesai seperti itu. Jadi saran saya buat teman sobat kalian yang jago membuat konten-konten tutorial silahkan bikin ya. Karena konten ini nggak ada habisnya. Berikutnya lagi, untuk mendapatkan 1.000 subscriber teman sobat sekalian, teman-teman juga bisa manfaatkan atau memaksimalkan SEO, Search Engine Optimization. SEO di sini dalam artian seperti apa? Kita optimasi di bagian judul dan thumbnailnya. Di judul kita harus melakukan riset dulu. Seperti di tutorial saya sebelumnya, banyak sekali konten-konten saya membahas tentang SEO ya. Gimana sih caranya optimasi, membuat judul, membuat thumbnail, isi deskripsi dan lain sebagainya. Di sini kita lebih fokus di judul dan thumbnail karena SEO yang sangat kena itu adalah di judul dan thumbnail. Judul itu adalah sebuah kata kunci, kita lakukan riset dulu, kita dapatkan kata kunci, kita bikin judulnya. Nah, sedangkan thumbnail ini kita harus berpikir keras. Berpikir kerasnya itu seperti ini teman-teman. Di luar sana atau di beranda YouTube
mereka itu membuat thumbnail itu semenarik mungkin. Biasanya judulnya itu sembarangan ya, judulnya nggak pakai SEO, tapi di thumbnailnya itu menarik sekali. Kadang-kadang mereka itu penasaran untuk mengklik, bahkan dari gambar, dari tulisan itu terang sekali. Kalau kita nggak bisa bikin seperti itu teman-teman sekalian, kita susah sekali untuk bersaing. Bahkan pada saat mereka mengetikkan sebuah kata kunci di beranda YouTube, mereka akan tampil tuh thumbnail-thumbnailnya. Kalau kita susah bersaing, udah gambarnya burik, habis itu tulisannya nggak jelas, teman-teman sekalian nggak bisa bersaing. Bahkan CTR atau nilai klik dari video teman-teman sekalian itu nggak akan tinggi. Nah, teman sobat sekalian, cukup penting membuat thumbnail itu semenarik mungkin. Tulisannya harus jelas. Kalau teman-teman nggak bisa buat tulisan, gambarnya aja, fotonya itu harus terang. Contohnya nih konten masakan. Masakan itu nggak perlu tulisan ya sebenarnya, itu gambarnya. Supaya orang itu tergiur untuk melihat videonya, karena lihat dari gambarnya seperti itu. Berikutnya lagi, kalau kita sudah bahas tentang optimasi, kita bahas tentang konten, saatnya kita akan bahas tentang cara lain. Cara lain di sini kita bukan cara pintas ya sebenarnya, ini cara-cara manual yang kita lakukan. Yang pertama adalah teman sobat sekalian melakukan saling subscribe di komunitas YouTube. Nah, di sini teman sobat sekalian kita melakukan saling subscribe di komunitas YouTube. Kenapa? Karena di komunitas ini kalau kita komentar sebanyak mungkin itu nggak masuk spam ya. Tapi kalau teman-teman itu komentarnya itu di video, salah satu contoh nih, kita habis komentar di video A, habis itu kita komentar di video B, selisih berapa menit gitu ya. Di komentar di video B ini nggak akan muncul teman-teman sekalian, karena YouTube itu mendeteksi bahasanya gini, kalau kita terlalu banyak berkomentar di video orang lain, itu kedeteksi spam. Bahwasanya kita, apalagi kalau nontonnya itu hanya 1-2 menit, hanya di awal, habis itu teman-teman komentar, itu akan masuk spam. Tapi beda pada saat kita komentar di komunitas YouTube. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah komunitas saya teman-teman sekalian. Ini adalah mereka melakukan saling subscribe ya. Mereka datang ke channel YouTube saya, mereka berkunjung ke channel YouTube-nya orang lain, habis itu mereka saling kunjung, saling sub, saling nonton. Nah, Mas, ada yang bertanya, Mas, cara seperti ini melanggar aturan YouTube gak? Kalau menurut saya pribadi enggak sih. Karena apa? Di sini teman-teman sekalian, mereka di sini memang benar-benar orang, memang benar-benar manusia, bukan buatan ya, bukan robot. Kalau ada di peraturan YouTube mengatakan saling sub itu melanggar, ya memang sih ada aturannya seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, semua channel atau banyak channel yang melakukan saling sub itu tetap aman. Karena saya lakukan sendiri ya. Semua channel YouTube saya sebenarnya saling sub ya, pada saat mencari subscriber pertama. Nah, di komunitas ini adalah tempatnya. Komunitas YouTube ini, silahkan teman-teman datang, komentar sebanyak mungkin. Komentarnya itu nggak usah dikasih jeda, komentar langsung 5-10 itu bisa. Dengan komentar yang sama itu bisa. Tidak menutup kemungkinan itu akan tampil. Karena apa, yang masuk spam itu biasanya sedikit sih kalau saya lihat itu. Dia komentar tuh bisa panjang, berurutan seperti itu teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, komentar aja sebanyak mungkin. Mas, nanti kena pelanggaran di strike channel YouTube saya? Enggak, karena teman-teman bisa lihat deh di komunitas saya itu yang komentar tuh satu orang bisa banyak, bahkan bisa kadang-kadang sampai ratusan seperti itu untuk mendapat 100 subscribe. Nanti kalau mereka datang ke channel YouTube kita, mereka komentar ya kita balas komentarnya, habis itu kita berkunjung ke channel YouTube orang tersebut supaya channel YouTube kita tetap berkembang, mereka tetap bisa datang gitu. Bahwasanya video kita itu pada saat mereka komentar itu terlihat aktif karena kita menjawab seperti itu. Jangan diabaikan ya, jangan diabaikan. Nah, kalau komentar di video saran saya jangan, karena apa? Masuk spam. Nah, kalau berikutnya lagi, untuk mendapatkan 1000 subscriber, teman-teman sekalian bisa melakukan dengan teknik komentar. Nah, teknik komentarnya ini tadi kan saya sarankan jangan ya, karena komentar itu lebih bagus itu di komunitas karena tidak masuk spam. Kemungkinan masuk spam itu kecil. Nah, di sini saya menyarankan teman-teman sekalian melakukan komen di video-video viral. Biasanya kalau ada video trending seperti itu ya, semuanya videonya Bang Deddy Kobuser atau Bang siapa gitu. Nah, teman-teman sekalian saran saya sih berkomentar di video mereka yang videonya satu nes dengan konten kita. Contohnya nih, saya buat konten tutorial. Saya biasanya komentar tuh di kontennya Bang Denjisi, Karunisya Adina seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman konten mancing, ya teman-teman komentar aja di channel YouTube Senar Pedot atau Gondrong Labanan seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, nanti komentar teman-teman sekalian itu buatlah semenarik mungkin supaya banyak yang interaksi ya. Jadi kalau banyak yang interaksi, otomatis komentar teman-teman itu ke atas. Kalau udah ke atas banyak yang komen, pasti banyak yang berkunjung ke channel YouTube teman-teman sekalian. Nah, selain itu teman-teman sekalian, untuk supaya tidak masuk spam dari komentar kita, ini saya saranin ya, dalam satu hari itu komentar ke video-video seperti itu 1-2 kali aja. Contoh nih, pagi saya komentar nih, tapi saya tonton dulu nih, karena kan saya suka videonya satu nes, satu kontennya sama dengan punya saya. Nah, saya tonton dulu tuh videonya, durasinya itu sampai panjang, sampai selesai, baru saya komentar semenarik mungkin. Nah, habis itu komentar yang kedua adalah sore.
Tapi kalau tidak memungkinkan, saran saya 1 hari 1 aja. Karena ini kita prioritaskan teman-teman sekalian supaya komentar kita itu maksimal. Karena kalau di video itu, kalau komentar kita itu banyak yang suka, banyak yang komentar, itu naik terus. Bahkan banyak yang datang ke channel YouTube kita. Oke, itu saran saya ya. Jadi komentarnya jangan banyak-banyak, 1 atau 2 saja. Berikutnya lagi, untuk mendapatkan 1000 subscriber, apalagi nih cara-cara lain, cara-cara singkat atau cara-cara manual dengan cara share di media sosial. Share di media sosial ini kalau menurut saya sih bukan berarti tidak boleh ya. Kalau menurut saya teman-teman sekalian, share di media sosial itu seperlunya. Bahkan saya pribadi, kalau teman-teman lihat di beranda Facebook saya, pengikut saya kan udah banyak tuh 30 ribuan, Instagram saya banyak. Tapi kenapa saya kok nggak nge-share link? Karena nge-share link di media sosial itu menurut saya untuk channel YouTube itu biasanya membuat orang boring, membuat orang males untuk berkunjung ke channel YouTube kita. Bahkan komentar di media sosial kita udah nggak mau. Karena apa? Kita nge-share link video YouTube seperti itu. Saya lebih memilih bikin motivasi atau bikin status supaya beranda Facebook saya itu rame. Nah, buat teman-teman sekalian, supaya kita bisa meramaikan channel YouTube kita atau video kita dengan cara share ke media sosial, tekniknya seperti ini. Teman-teman sekalian membuat sebuah fanspage atau grup yang kontennya sama ya, satu niche. Contohnya begini ya. Kita membuat grup masakan. Kita membuat halaman atau fanspage tentang masakan. Karena konten kita masakan. Nah, kita share-nya juga jangan sesering mungkin. Soalnya kita upload video tiap hari ya. Kita share ke media sosial jangan tiap hari. Kita upload ke media sosialnya itu mungkin seminggu sekali. Seperti itu ya. Tekniknya seperti itu. Atau teman-teman itu dengan teknik seperti ini. Kita buat resep masakannya, kita buat gambarnya di fanspage, kita upload ya. Nah, kita kasih link di bawahnya untuk videonya. Karena mereka itu pada saat baca resep, mereka itu biasanya penasaran ingin tahu cara masaknya tuh yang seperti apa. Nah, seperti itu ya. Kita share ke media sosialnya seperti itu. Kalau ke Instagram kan nggak bisa share link kalau setahu saya. Saya lebih milih ke Facebook ya, itu ke grup ataupun ke fanspage. Yang terakhir, gimana sih caranya mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat di tahun 2022? Yang terakhir adalah rajin upload video. Nah, di sini teman sobat sekalian sudah berulang kali saya sampaikan buat teman sobat sekalian, supaya channel YouTube-nya rame, supaya channel YouTube-nya cepat berkembang, kita harus rajin upload video. Rajin upload video bukan berarti sembarangan ya. Rajin upload video dalam artian gini, kita kontennya satu niche, kita kontennya fokus di satu konten, semuanya konten tentang mancing, ya mancing terus. Kita upload terus, kita optimasi SEO-nya, kita optimasi di thumbnailnya, di tag-nya seperti itu. Semuanya kita optimasi dan kita rajin upload video. Kenapa saya bilang rajin upload video? Pihak YouTube itu akan menilai dari channel YouTube kita. Channel YouTube kita ini rajin upload video buat konten atau enggak. Kalau mereka itu membacanya rajin atau kedeteksi ada rutinitas yang signifikan seperti itu, mereka akan merekomendasikan salah satu video kita. Banyak video saya itu, kalau saya udah rajin upload video, 1-2 video saya itu direkomendasikan pihak YouTube. Kalau udah direkomendasikan, sangat memungkinkan sekali teman-teman sekalian, dalam 1 hari teman-teman bisa dapat 1000 subscriber dengan cepat. Bahkan dapat puluhan ribu, bahkan sampai dengan ratusan ribu. Jadi saran saya, teman-teman sekalian fokus aja upload video sebanyak mungkin. Kita pokoknya fokus itu. Urusan rame dan tidaknya itu urusan belakang. Karena itu adalah urusan pihak YouTube seperti itu ya. Jadi kita upload video semenarik mungkin, kualitasnya terus diperbaiki ya. Karena kualitas ini sangat penting. Kalau kita membuat konten itu kualitasnya nggak bagus, pasti mereka nonton durasinya pendek. Nah, kalau durasi pendek, video kita nggak bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube. Oke sobatku, itu aja tutorial atau informasi dari saya di tahun 2022. Gimana sih caranya mendapatkan subscriber dengan cepat. Jadi buat teman sobat sekalian, silahkan praktekkan mana sih yang berpotensi, mana sih yang bisa teman-teman sobatku lakukan. Oke, itu saja sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe.